Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa pada hari ini di dalam persekutuan doa keluarga hari yang ke-7. Hari Rabu 27 Mei 2020. Dan hari ini kita akan menanti-nantikan Tuhan. Kita akan mengharap-harapkan kehadirannya terus dinyatakan di dalam kehidupan kita dan bekerja, berkarya di dalam hidup kita. Mari kita memuji Dia di dalam Kidung Jemaat nomor 18. Allah hadir bagi kita. Hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaatnya kudus, biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, roh percaya dan berdoa padanya, agar kita dikobarkan oleh nyata kasih-Nya. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendasari doa kita pada hari ini dengan firman Tuhan yang terambil di dalam Mazmur 33 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-22. Begini firman Tuhan. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Tuhan memandang dari surga, Ia melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya Ia menilik semua penduduk bumi. Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan, yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka dari masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersuka cita, sebab
kepada nama-Nya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu ya Tuhan kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Demikian firman Tuhan, berbahagia kita yang mendengarkan dan melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Jemaat yang terkasih, hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul jiwa yang menanti-nanti. Jemaat yang terkasih, jika kondisi semacam ini, maka semua orang akan berusaha untuk bagaimana caranya bisa bertahan hidup. Bagaimana caranya pekerjaan tetap jalan, bagaimana caranya setiap kebutuhan bisa tetap tercukupi, dan terus berusaha supaya tidak kelaparan. Ya. Sing penting obah, yen obah mesti iso mamah. Nah, itu yang tentunya dipikirkan oleh setiap orang. Tetapi Bapak Ibu, tidak bisa dipungkiri seringkali seseorang itu hanya digerakkan oleh pikirannya atau digerakkan oleh jiwanya. Nah, ada seorang penginjil terkenal namanya Watchmeni. Dia menulis di dalam bukunya yang berjudul Manusia Rohani. Dia mengatakan, jika orang Kristen ingin mempertuankan diri sendiri dan mengharap Roh Kudus menjadi pembantunya, memberkati pekerjaannya, maka pada akhirnya ia akan kehilangan buah-buah rohani. Menarik sekali apa yang dikatakan oleh Watchmeni ini. Kalau orang menginginkan sesuatu dan memikirkan sesuatu dan menuruti apa yang menjadi buah ide pikirannya, tanpa dia bertanya kepada Allah, sementara Allah itu seolah-olah hanya menjadi pembantu yang diminta untuk, Tuhan, aku punya rencana begini, berkatilah ya Tuhan. Tuhan, aku punya ide begini, berkatilah ya Tuhan. Jadi seolah-olah Allah itu menjadi pembantu yang kita minta untuk menyelesaikan atau membantu di dalam setiap pekerjaan kita. Nah, dengan demikian kita akan banyak kehilangan buah-buah rohani. Nah, pertanyaannya, apakah kita masih menanti-nantikan Roh Kudus di dalam kehidupan kita? Ketika kita mau bertindak, ketika kita mau melakukan sesuatu, masihkah kita bertanya lebih dulu? Atau kita memutuskan dulu dan bertindak dulu baru kita meminta pertolongan Tuhan? Ataukah kita bertanya dulu baru kita memutuskan dan melangkah? Nah, jemaat yang terkasih, ayat 18 sampai dengan ayat yang 20 tadi jelas mengatakan kepada kita, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka daripada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong kita dan perisai kita. Jemaat yang terkasih, firman Tuhan ini jelas mengajarkan kepada kita bagaimana kita mesti hidup, bagaimana kita mesti menanti-nantikan Dia dan mengharap-harapkan Dia. Maka ketika kita terus menanti-nantikan dan mengharap-harapkan Dia, maka Dia akan melepaskan kita dari segala persoalan, melepaskan jiwa kita daripada maut, termasuk juga melepaskan kita dari segala macam kelaparan. Jemaat yang terkasih, itu yang Tuhan kehendaki. Supaya kita menanyakan kepada Tuhan setiap ide dan gagasan yang kita punya, apakah itu berkenan kepada Dia. Bagaimana caranya? Cross check dengan firman Tuhan. Sesuai atau tidak ide atau gagasan kita itu dengan kebenaran firman Tuhan. Berdoa, meminta damai sejahtera. Ya. Kadang-kadang kita mesti berdiam dan mendengarkan nurani kita. Betulkah itu yang akan saya lakukan ini? Ya. Apakah sesuai dengan firman Tuhan atau tidak ya ketika saya melakukannya? Nah, dengan kita terus mengharap-harapkan Tuhan, dengan terus fokus menanti-nantikan Tuhan, ya, menanti-nantikan tuntunan dan pertolongan Tuhan, maka hidup kita akan ditolong. Karena itu hari ini kita akan berdoa, meminta kepada Tuhan supaya Dia menolong setiap kita untuk menanti-nantikan Tuhan dan menundukkan diri kepada kehendak Tuhan, ya. Melebihi menundukkan diri kepada ide-ide kita.
melebihi menundukkan diri dari apa yang kita ingin lakukan, kita bertanya kepada Tuhan terlebih dahulu. Kita minta hikmat daripadanya. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami datang kepada Engkau, merendahkan diri kami di hadapan Tuhan. Kami mengakui ya Tuhan, seringkali kami ini mengandalkan diri kami. Seringkali kami ini menuruti ide-ide kami, pemikiran kami, jiwa kami, keinginan kami melebihi dari bertanya kepada Tuhan. Kadang-kala kami melangkah dulu dan meminta Tuhan untuk memberkati kami, sementara kami sendiri belum meminta petunjuk Tuhan. Ya Tuhan, ampuni kami karena hal ini. Dan kiranya Tuhan tolong kami supaya pada masa-masa mendatang, mulai dari sekarang, kami terus diajar untuk menanti-nantikan Tuhan, berharap kepada Tuhan, meminta tuntunan Roh Kudus. Kiranya Tuhan yang memampukan kami, supaya kami mengerti kehendak Allah, mengerti isi hati Tuhan. Dan Tuhan berikan hikmat kepada kami. Tuhan, biar di dalam kami menjalani hari-hari kami, khususnya di masa-masa ini, Tuhan, bukan hanya ide-ide kami yang kami utamakan, tetapi Engkau yang kami utamakan. Tuhan, tolong kami, mampukan kami untuk bertahan, dan mampukan kami untuk bangkit. Kami meyakini bahwa Engkau akan terus memelihara hidup kami. Engkau tidak akan membawa kami kepada maut, dan Engkau tidak akan membiarkan kami kelaparan. Ketika kami terus menanti-nantikan Engkau, ketika kami terus mengharap-harapkan Engkau. Tuhan juga tolong setiap jemaat Tuhan dimanapun berada untuk terus menundukkan diri kepada Engkau, merendahkan diri, meminta Tuhan yang menolong. Demikian juga seluruh masyarakat, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia, terus bisa merendahkan diri di dalam doa-doa mereka kepada Engkau. Ya Tuhan, tolong kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami membawa setiap doa kami ini ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Biarlah Tuhan yang terus menuntun, menolong kita di setiap jalan-jalan kita. Di jalan ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi, asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Tuhan memberkati kita di setiap jalan yang kita tempuh.